Seperti biasa, sebelum memulai kita lihat dulu lingkungan di sekitar kita bersih atau tidak. Ada sampah. Sangat bersih. Siap? Ya, oke. Udah bersih? Namun bersih Bu. Kaki pun bersih kali. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, semalam kan kita udah masuk ke materi. Untuk mengaitkannya akan Bunda tampilkan sebuah gambar. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita tampilkan sebuah gambar. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Batu. Pernah kalian memegang? Pernah. Angin. Es batunya akibat apa? Dan kalor. Coba satu-satu. Tahan dulu karena ada radiasi. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor, Bang. Kalor yang ada ke tangan. Perbedaan suhu. Perubahan zat. Perubahan zat. Nah, semua jawabannya. Benar. Kalau perubahan zat dari dia beku menjadi perubahan suhu tangan dengan suhu es beda. Suhu tangan panas. Panas. Suhu es Dingin. yang mengakibatkan dia berubah Jod. berubah wujud. Tangannya membeku nggak? Enggak, tapi kebas. Kesemutan. Terasa kebas nggak? Ya. Sama mau membeku hampir nggak? Ya. Ini kaitannya dengan yang semalam itu perpindahan suhu dengan materi kita hari ini yaitu ajas black itu mencampurkan dua suhu yang berbeda. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Ya, tujuan kita hari ini adalah yang pertama nanti kita akan melihat videonya. Jadi setelah masa pembelajaran yang pertama ada video, setelah sudah bagi LKPD juga ada video. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menguraikan perpindahan kalor tiga benda yang memiliki suhu berbeda dengan suhu berbeda dengan tekanan alat. Melalui tahapan video dan diskusi, kita dapat menemukan benda yang menerima dan melepaskan kalor seperti tangan sampai tadi. Ada yang menerima, ada yang melepas.
Kopi. Mulai. Baca kopi. Iya. Ada yang bisa menjelaskan peristiwa tadi? Kita ulang. Coba perhatikan baik-baik. Ada yang bisa jelasin? Terjadinya percampuran zat dan perubahan suhu terhadap air yang ada dalam gelas. Perubahan suhu, Dan ini pencampuran zat. pencampuran zat, mengakibatkan perubahan suhu. Ada yang bisa jelasin yang lain? Enggak. Pertama tadi videonya itu gambarnya masukin air panas. Nah, coba setelah itu air panasnya dimasukkan ke dalam es batu. Ada yang lihat struktur air ketika dimasukkan ke dalam es? Ada. Seperti apa? Tidak langsung itu. Kenapa itu? Karena perubahan dari panas ke dinginnya berat. Perbedaan suhunya. Beda nggak sama video yang ini? Ya, itu tadi reaksinya kecil ya. Ada satu kopi lagi. Udah tak kopi ya? Udah tak kopi ya? Itu satu permasalahan ya, belum terjawab. Ini ada permasalahan lain. Banyak masalah hidup yang harus Panjul merebus telur ayam untuk sang adik. Setelah dimasak, telur ayam itu masih panas. Kemudian, Panjul memasukkan telur ayam tersebut ke dalam baskom dingin yang berisikan es. Setelah beberapa menit, telur ayam tersebut menjadi dingin. Kemudian, Panjul mengangkatnya dan mengupasnya untuk segera dimakan oleh sang adik. Sambil mengupas telur ayam tersebut, Panjul pun berpikir, apa yang terjadi di antara telur ayam dan air dingin tersebut ya? Tadi kok kopi, sekarang telur. Kenapa? Beda nggak kopi tadi sama telur? Beda. Bedanya di mana? Bukan perbedaan kopi sama telur ya, maksudnya prosesnya. Tadi yang pertama itu kopinya air panas dicampur air dingin. Oh, terbalik yang tadi telurnya panas dimasukkan ke air dingin menjadi dingin. Nah, gimana letak bedanya? Ayo kalian. Yang kopi tadi itu kan yang air panasnya kopi, sedangkan yang benda dinginnya tuh es batu. Jadi pas dituangin, yang esnya mencair. Gitu. Kalau yang telur tadi, yang telurnya tuh yang cair. Jadi pas ditaruh di air panas, dia jadi keras rebus telur aja ya telur rebus.
Apa gimana? Juga sama kan? Sama. Semua video yang sudah tampilkan itu dua-dua adalah proses dari peristiwa percampuran dua benda yang mempunyai perbedaan suhu. Jadi satu berbeda. Misalnya gini, kalian ini mau habis makan, mau minum, air di rumah nih baru mendidih, panas. Jadi kan kepanasan tuh, airnya dicampur sama air dingin, jadinya buah yang terjadi di air dan jadi yang sebelah tadi jadi kopi dingin, yang sebelah jadi ini perubahan suhunya berpindah. Kalau kemarin kita dari misalnya api unggun sama orang, suhu panas pindah ke orang. Dari kita kehujanan, kemudian kita pakai jengkel, pakai selimut menjadi panas. Berarti siapa yang memberikan suhu? Jengkel. Dari kita kehujanan, dia kan berpindah. Nah kalau ini nggak berpindah tapi bercampur. Yang semalam berpindah, ini bercampur. Sekarang kita mau masuk ke isi dari pelajaran kita. Kita akan bagi kami menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang semalam ya. Silakan untuk di kelompoknya masing-masing tetap tanpa suara. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, sudah akan tampilkan video pembelajarannya. Kalian simak baik-baik video ini karena ini berhubungan sama apa yang nanti yang mau kita lakukan di percobaan kita, yang kalian isi di sini. Jadi ada besaran-besaran, ada rumusnya. Jadi kalian mengamati baik-baik, oke? Bisa dimulai? Bisa. Jasmine akan kita mulai ya.
yaitu tentang azas Black. Seorang ilmuwan yang bernama Joseph Black yang lahir pada tahun 1720 sampai 1799 melakukan sebuah percobaan. Nah, dia mencampurkan dua buah zat di mana zat yang pertama ini memiliki suhu yang tinggi dengan zat yang kedua yang memiliki suhu yang rendah. Dari hasil percobaan yang dilakukan, terlihat bahwa zat yang memiliki suhu tinggi akan cenderung melepaskan kalor, sedangkan zat yang memiliki suhu yang rendah akan cenderung menyerap atau menerima kalor. Sehingga dari percobaan ini dihasilkanlah sebuah azas yang kita kenal dengan azas Black, yang bunyinya adalah banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk azas Black ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sering diterapkan, terutama ketika kita mandi. Bagi kalian yang mungkin tidak terbiasa mandi menggunakan air dingin ya, atau air langsung dari air keran, pasti kalian akan menggunakan air hangat ya, atau air hangat kuku. Nah, bagaimana cara mendapatkan air hangat kuku itu? Yaitu dengan cara mencampurkan air dingin dengan air panas. Nah, air panas itu kan air yang suhunya tinggi ya, sedangkan air dingin adalah air yang suhunya rendah. Ketika dicampurkan, nah terjadilah proses di mana air panas akan melepaskan kalor dan air dingin akan menyerap kalor yang dilepaskan oleh air panas tadi, sehingga suhu airnya akan menjadi, kalau kita sering menyebutnya dengan suhunya hangat kuku gitu ya. Nah, ini untuk azas Black-nya. Secara matematis, untuk azas Black itu sendiri kita bisa rumuskan bahwa Q lepas atau jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat yang memiliki suhu yang tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhu rendah. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa untuk menentukan nilai kalor itu sendiri atau nilai Q itu akan sama dengan M kali C kali delta T, sehingga rumus ini kita masih bisa turunkan ya. Q lepas kita ganti ya, Q itu M kali C kali delta T. Oke, kita ganti M kali C kita kalikan dengan delta T. Nah, kita misalkan saja kalori yang dilepaskan ini adalah kalori yang dilepaskan oleh zat yang pertama. Jadi kita kasih kode di sini M1, ini C1. Kemudian ini juga sama, ini Q kita ganti M kali C kali delta T. Nah, kita misalkan saja zat yang menerima kalori ini adalah zat yang kedua. Jadi ini M2, ini C2. Nah, perhatikan untuk delta T-nya. Ketika kita mencampurkan zat yang suhunya tinggi dengan zat yang suhunya rendah, ketika kita sudah mencampurkan, pasti ada namanya nanti suhu campuran, ya kan? Suhu campuran. Makanya di sini kita bisa turunkan lagi rumusnya menjadi, oke, saya tuliskan dulu M1, ya ini M1 kali C atau M1 kali C1 kita kalikan dengan, nah untuk delta T di sini pada zat yang pertama kita tahu bahwa delta T itu kan adalah suhu awal dikurangkan dengan suhu akhir, ya kan? Karena dia melepaskan kalor, pastilah suhu awalnya akan lebih tinggi kan? Nah, jadi kita misalkan saja dengan C1 ya, C1, M1, C1. Tentu T1 yang dikurangkan dengan suhu campurannya nanti, karena logikanya pada zat yang suhunya lebih tinggi pastilah suhu awalnya akan lebih tinggi kan dibandingkan dengan suhu campurannya. Makanya T1 kita kurangkan dengan T campurannya. Ini juga sama, oke, M kali C, ya, M2 kali C2. Nah, ini juga sama untuk delta T-nya. Nah, untuk delta T-nya ini kita kaitkan dengan suhu campuran tadi. Karena dia menerima kalor, pastilah suhu awalnya akan lebih rendah kan? Nah, makanya di sini maksudnya suhu awalnya akan lebih rendah dibandingkan dengan suhu campurannya. Makanya di sini suhu campurannya yang dikurangkan dengan suhu yang kedua ya. Maksudnya bukan suhu yang kedua ya, tapi suhu awal untuk zat yang kedua tadi. Nah, gitu ya. Nah, ini harus kalian ingat untuk azas Black, dan banyak sekali soal-soal, terutama apakah itu soal UN atau SBMPTN yang membahas atau maksudnya yang keluar gitu ya tentang soal-soal yang berkaitan dengan azas Black. Nah, kita coba latihan soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah benda bermasa 0,5 kg bersuhu 100 derajat dimasukkan ke dalam air yang masanya sama, suhunya 25 derajat Celcius.
Jika suhu akhir adalah 39 derajat dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah kalor jenis benda itu. Nah, jadi di sini yang dicampurkan adalah sebuah benda, ya, sebuah benda yang masanya 0,5 dan suhunya sangat tinggi, ya. Suhu tinggi yaitu 100 derajat Celcius. Nah, itu dimasukkan ke dalam air. Nah, air itu yang masanya juga sama katanya dan suhu airnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, air ini sebagai benda yang keduanya gitu ya, karena ini kita lihat air itu suhunya rendah 25 derajat Celcius. Coba kita tuliskan dulu apa yang diketahui di sini. Ini adalah massa benda. Oke, massa bendanya itu adalah 0,5 kg. Terus suhunya, kayak kita tulis ini T benda gitu ya, atau suhu benda itu adalah 100 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang massanya sama. Jadi massa air dan massa bendanya sama, yaitu 0,5 kg. Dan suhu airnya itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, saya misalkan di sini TA gitu ya, atau suhu airnya. Kemudian katanya jika suhu akhir, nah suhu akhir di sini itu adalah suhu campuran, karena suhu akhir itu diperoleh setelah mencampurkan gitu ya benda yang masanya yang suhunya tinggi dengan air yang suhunya rendah. Berarti itu sudah diketahui suhu campurannya yaitu 39 derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat yang mana yang melepaskan kalor dan mana yang menerima kalor. Yang melepaskan kalor sudah pasti adalah benda, karena benda itu suhunya tinggi. Jadi benda ini sudah pasti melepaskan kalor. Sedangkan airnya yang bersuhu rendah itulah yang nanti akan menerima kalor dari yang dilepaskan oleh benda tadi. Nah, yang ditanyakan sini adalah kalor jenis benda. Oke, di sini kita gunakan rumus yang sudah kita uraikan tadi ya. Di sini saya tidak gunakan M1C1, tapi kita ganti aja jadi B dan A. Jadi benda dan air. Oke, saya tuliskan dulu Q lepas sama dengan Q yang diterima. Kita tulis ya rumusnya di sini massa benda kali kalor jenis benda sesuai rumusnya dikalikan dengan suhu benda dikurangkan dengan suhu campurannya akan sama dengan, nah di sini duanya kita ganti jadi A ya, air. Berarti MA kali CA, kemudian kita kalikan dengan rumusnya adalah TC dulu ya, suhu campuran kita kurangkan dengan suhu airnya. Oke, kita tinggal masukkan saja nilainya. Di sini massa benda di sini adalah 0,5. Kemudian kita kalikan dengan massa jenis benda. Nah, bukan massa jenis ya, kalor jenis benda, karena itu yang ditanyakan ya. Hitunglah kalor jenis benda. Jadi kita tulis saja CB. Nah, perhatikan apakah suhu ini perlu kita rubah? Tentu saja tidak, ya, tidak perlu dirubah ke Kelvin. Kenapa? Coba kalian perhatikan kalau jenis air di sini itu sudah dalam derajat Celcius dan sudah dalam kilogram. Kita lihat masanya sudah kilogram, derajatnya juga sudah Celcius, jadi tidak perlu kita rubah lagi menjadi Kelvin ya, supaya satuannya setara. Nah, kemudian kita kalikan lagi dengan, nah di sini tadi adalah suhu benda. Suhu bendanya kalian masukkan yaitu 100 derajat, kita kurangkan dengan suhu campuran di sini adalah 39. Oke. Massa benda, MA tadi massa air ya. Massa airnya sama yaitu 0,5. Kemudian kita kalikan dengan massa jenis air. Bukan massa jenis, kalor jenis ya, C. Kalor jenis air di sini adalah 4.200. Jadi kita tulis 4.200. Kita masukkan suhu campurannya di sini adalah 39. Kita kurangkan dengan suhu dari airnya yaitu 25. Nah, ini kalian lihat ke atas ya. Nah, sekarang kita tinggal operasikan saja. Saya tulis dulu 0,5 kita kalikan dengan kalor jenis bendanya. Nah, ini bisa kita kurangkan 100 dikurang 39 itu hasilnya adalah 61. Lihat ini kali ya. Jadi dikalikan 1 sama dengan, nah ini kita bisa langsung operasikan saja. Jadi 0,5 dikali 4.200 itu kan hasilnya adalah 2.100 ya. Kemudian kita kalikan dengan 39 kalian kurangkan dengan 25 itu hasilnya adalah 14. Oke, kita tinggal kalikan saja. Nah, tadi sebenarnya ini bisa menggunakan cara cepat ya. Ini sebenarnya 0,5 karena masanya sama, itu sebenarnya sudah bisa langsung dari coret sih sebenarnya. Tapi ini kita udah telanjur mengalihkan ya, nggak apa-apa, hasilnya pasti akan sama ya. 0,5 kita kalikan dulu dengan 61, itu hasilnya adalah 30,5. Nah, jadi 30,5 jangan lupa kalikan dengan CB. Jadi 35 kali CB sama dengan, nah ini juga kita kalikan
2100 dikali 14 itu hasilnya adalah 29.400. Maka untuk menentukan nilai CB saja akan sama dengan 29.400 dibagi dengan, karena ini kali, jadi untuk menentukan CB kita bagi ya. Kita bagi dengan 30,5. Oke, kalau kita bagi hasilnya kita dapatkan 963,9. Oke, satuannya apa? Satuannya lihat ya, kalau jenis di sini satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, karena tadi kan masanya dalam kilogram, terus derajatnya juga dalam Celcius. Terus di sini kita lihat kalau jenis airnya itu tadi dalam joule, makanya joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita dapatkan kalau jenis benda itu gampang ya. Soal yang kedua, bak mandi berisi 20 kg air panas pada suhu 70 derajat Celcius. Untuk menurunkan suhunya menjadi 20 derajat Celcius, air dingin 5 derajat Celcius yang harus ditambahkan ke dalam bak mandi adalah, oke, di sini kita lihat ya, katanya ada bak mandi yang berisi 20 kg air panas ya pada suhu 70 derajat Celcius. Dan di sini ada juga air dingin ya. Air dingin itu suhunya 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini adalah massa dari air dinginnya. Karena kan katanya air dingin 5 derajat Celcius yang harus ditambahkan ke dalam bak mandi. Berarti itu menanyakan massa dari air dingin. Nah, ini percampuran antara air panas dan air dingin ya. Kalau pada soal yang pertama tadi benda dengan air. Oke, kita langsung gunakan saja rumusnya tadi, azas Black ya, yaitu Q lepas sama dengan Q yang diterima. Jadi di sini karena dia sama-sama air, jadi kita tuliskan dulu ya di sini N kali C air ya, sama-sama air. Nah, tadi rumusnya kalau dia lepas berarti TC-nya di belakang ya. Nah, ini juga sama, air juga, tapi di air dingin, karena air dinginlah yang nanti akan menerima kalornya. Nah, di sini kalau untuk Q yang diterimanya TC-nya duluan, kalau yang lepas TC-nya belakangan. Nah, itu caranya menghafal rumusnya biar tidak salah. Kita lihat dulu yang melepaskan kalor yang mana. Yang melepaskan kalor tentu air panasnya kan, yang suhunya adalah 70. Berapa masanya di sini? Masanya adalah 20. Ya, kita ganti. Berarti atau sebelum kita ganti, kita coret dulu nih CA-nya. Kenapa dicoret? Karena dia sama-sama air. Kalau sama-sama air, sudah pasti kalor jadinya akan sama. Makanya di soal ini kalau jadinya tidak diketahui. Jadi kita bisa langsung coret aja nih CA-nya karena udah sama. Sekarang kita masukkan untuk nilai MA-nya itu adalah 20. Kita kalikan dengan suhu dari air panasnya ya, berapa suhunya di sini yaitu 70. Nah, untuk suhu campurannya yang mana? Nah, coba perhatikan, bak mandi berisi 20 kg air panas pada suhu 70 derajat Celcius. Untuk menurunkan suhunya menjadi, nah ini kan suhunya udah menjadi kan, berarti ini udah suhu campurannya atau sudah suhu akhirnya. Berarti di sini TC-nya adalah 20. Berarti akan sama dengan massa airnya, ditanyakan ya, massa air dingin. Nah, berarti yang sebelah sini itu air panasnya, sebelah sini itu air dinginnya. Massa air dinginnya mau dicari nih MA-nya. Kita kalikan dengan suhu campurannya tadi adalah 20. Kita kurangkan dengan suhu awal dari air dinginnya berapa? Yaitu 5. Kan air dingin 5 derajat Celcius katanya. Berarti kurang 5. Oke, kita tinggal operasikan saja. Ini 20 kita kali dengan 70 dikurang 20. Itu kan hasilnya adalah 50. Sama juga dengan MA dikalikan dengan 20. Kita kurangkan dengan 5. Hasilnya adalah 15. Nah, kita kali ya 20 kita kali 50 itu hasilnya adalah 1000. Terus 15 kita kalikan dengan MA, hasilnya adalah 15 MA atau 15 MA sama dengan 1000. Nah, maka MA saja akan sama dengan 1000 kita bagi dengan 15. Nah, karena di sini kan perkalian ya, jadi 15 kali MA sama dengan 1000, maka MA saja yaitu 1000 yang dibagi dengan 15. Berapakah 1000 dibagi 15? 1000 kalau kita bagi 15 itu hasilnya adalah 6. Kalau kalian menggunakan kalkulator itu hasilnya adalah 66,6666 gitu ya. Jadi kita bisa bulatkan menjadi 66,7 kilogram. Nah, kenapa kilogram ya? Karena dari awal ini satuannya sudah dalam kilogram. Jadi banyaknya air dingin 5 derajat Celcius yang harus ditambahkan ke dalam bak mandi itu adalah 66,7 kilogram. Nah, gampang ya. Soal yang ketiga, logam tembaga bersuhu 100 derajat Celcius, di
dimasukkan ke dalam air yang bermassa 128 gram dan bersuhu 30 derajat Celcius. Kalau jenis air, 1 kalori gram pangkat min 1 derajat C pangkat min 1 atau 1 kalori per gram derajat Celcius gitu ya. Dan kalau jenis tembaganya adalah 0,1 kalori gram pangkat min 1 derajat C pangkat min 1 atau 0,1 kalori per gram derajat Celcius. Jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu 36 derajat Celcius, maka massa logam tersebut adalah, nah ini ditanyakan adalah massa logamnya atau massa tembaga ya, karena di sini dicampurkan itu adalah tembaga dengan air. Nah kita bisa gunakan tadi untuk atas blacknya Ki yang lepas akan sama dengan Ki yang diterima. Kita lihat yang melepaskan kalori yang mana, karena ini adalah percampuran antara tembaga dan air. Tembaga suhunya 100 derajat di suhu awalnya, sedangkan air suhunya 30, berarti yang melepaskan kalori sudah pasti adalah tembaga yang suhunya lebih tinggi gitu ya. Nah kita terus ini kita ganti menjadi M kali C kali, nah massa tembaga kalikan dengan, kalau jenis tembaga kita kalikan dengan suhu awal tembaga dikurangkan dengan suhu campuran. Nah di sebelahnya untuk airnya ya, karena air yang akan menerima kalorinya. M kali C atau massa air kali kalori jenis air kita kalikan dengan suhu campuran, kita kurangkan dengan suhu awal dari airnya. Nah kita masukkan di sini massa tembaganya berapa? Massa tembaganya, oh iya, massa tembaganya ditanyakan ya. Jadi kita tulis di sini MT. Kita kalikan dengan, nah sini ada kalori jenis tembaga. Lihat kalori jenis tembaga di sini katanya adalah 0,1 kan? 0,1 kita langsung kalikan suhu campuran. Yang mana suhu campuran? Nah katanya di sini jika kesetimbangan termal terjadi pada suhu, jadi kesetimbangan termal itu artinya adalah kesetimbangan yang diperoleh ketika air sudah dicampurkan. Jadi ini dapati suhu campuran yang 36. Suhu campurannya tadi suhu tembaga ya, suhu tembaganya tadi suhu awal tembaganya 100. Yang suhu campurannya itu adalah 30. Nah sini 36 kita tutup kurungnya. Massa airnya di sini berapa? Massa airnya di sini adalah 128. Kita kalikan dengan kalori jenis air. Nah, kalori jenis airnya adalah 1 tadi untuk suhu campurannya adalah 36. Kita kurangkan dengan suhu airnya di sini adalah 30 ya. Nah, oke. Terus kita tinggal selesaikan MT, kita kalikan dengan 0,1, kita kali 100, kita kurang 36, itu hasilnya 64. Terus ini 128 kita kali 1 ya, hasilnya adalah 128 dikali 36 dikurang 30 hasilnya adalah 6. Nah sebelum kita kalikan, perhatikan ini kan ada 64 dan ini ada 128 kan. Nanti ini sebenarnya bisa langsung dibagi, jadi sama-sama kita bagi 64 dibagi 64 kan 128 kita bagi 64 nanti angkanya sudah kecil, jadi lebih mudah kita menghitungnya atau mengalikannya gitu ya. Nah 0,1 kalau dikali 1 ya sebenarnya 0,1 kali MT berarti 0,1 MT, nilainya sama dengan, nah ini langsung dikalikan 2 kali 6 itu hasilnya adalah 12. Maka untuk MT saja akan sama dengan 12 kita bagi dengan 0,1 ya. Nah jadi 0,1 MT sama dengan 12, maka MT akan sama dengan 12 kita bagi dengan 0,1. Nah berapa 12 kita bagi dengan 0,1? Nah itu ini sebenarnya cara mudahnya tinggal kali 10 ya. Jadi untuk menghilangkan koma kita tinggal kali 10, di atas kali 10 jadi saya dapatkan 120. Kalau ingin menggunakan kalkulator juga boleh ya, 12 dibagi 0,1 hasilnya adalah 120. Satuannya gram. Nah satuannya jangan kilogram. Kenapa? Karena dari awal kita lihat masanya ini dalam gram. Terus di sini kita lihat ya kalau jenisnya ini juga dalam gram. Begitu juga kalau jenis tembaga juga dalam gram. Jadi kita satuan yang kita dapatkan bukan kilo tapi gram. Kalaupun kalian ingin dalam kilo atau kilogram gitu ya, kalian bisa mengganti atau mengkonversikannya, di mana kalau berubah gram menjadi kilogram ya tinggal bagi 1000. Apakah 120 bagi 1000? Ya hasilnya adalah 0,212 kilogram. Jadi massa logam yang dicampurkan tadi gitu ya, dicampurkan dengan air dingin tadi itu adalah 0,12 kilogram. Nah, ini adalah beberapa contoh soal ya terkait dengan azas black. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu juga. Next video kita akan bahas lebih jauh lagi soal-soal yang terkait.
Sekarang coba lihat KKPD-nya. Kita dari keterangan. Kita lihat KKPD-nya. Bawakan semua alat-alat yang mau kita praktekkan. Ya, di situ gambarnya kan teh masih. Nah kalian terserah boleh teh, boleh kopi, boleh apa. Tolong diperhatikan, lihat ya. Untuk suhu, ukur dulu suhu panasnya, ukur dulu suhu dinginnya, baru dicampurkan, baru nanti suhu campuran. Oke? Bisa? Silakan kerjakan KKPD-nya. Sebelum prakteknya dimulai, itu depan soal sudah isi dulu. Depan lembar paling depan tentang kerja usia. Apa sih ini? Sama Seko. Oh, saya ada. Kalau masing-masing sudah coba. Sesuai proses pencampurannya. Masing-masing kelompok. Di video Gak cukup. Waktunya sampai jam panjang ke angka 2. Ke angka 2, minimal angka 1, kemudian selesai. Maksimal ke angka 2 ya. Udah diapain?
Oh, 65 dikurang 20. Nah, ini kan emang apa Habis bulan nih kan diabetes itu mah.
Jolok aja kemari ya. Dalam punya masa apa? Punya masa di situ. Suhunya adalah PJ. Nah, pada campuran ini air panas dia akan melepaskan kalor dan dia akan menerima kalor di mana kita panas disampaikan T1 T1 dan berapa yang dua-duanya air di sini cuma sampai
campurannya itu kan jadi hangat ya. Oke, jadi di sini kita misalkan air panas itu suhunya adalah P1, air dingin suhunya adalah P2, dan campurannya suhunya adalah Pc. Nah, dari campuran ini air panas dia akan melepaskan kalor, sedangkan air dingin dia akan menerima kalor. Gimana? Panas itu sama dengan C1 dikali P1 dengan Pc. Sedangkan air yang ini dia akan menerima kalor karena kita terima sama dengan membuat dikali dia kan yang panas itu melepaskan, yang dingin itu menerima, yang campuran itu keadaannya seimbang.
Ini
Dapat lah. Bisa kena. Oh ini. Dewi pernah. Kemarin. Ini naik aja.
Berdasarkan hasil praktikum yang kami buat tadi, mata air dingin adalah 0,25 kilo, masa air panas adalah 0,25 kilo juga. Kemudian kalorimeternya adalah 0,9 kilo. Pertanyaan pertama, ketika zat cair mengalami kenaikan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses penyerapan kalori. Pertanyaan kedua, kebalikannya, ketika suatu zat cair mengalami penurunan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses pelepasan kalori. Selanjutnya, ketika zat cair berubah menjadi dari padat menjadi cair, maka
maka proses perubahan tersebut adalah pencairan di mana zat padat secara terus-menerus menyerap kalor. Kebalikannya, ketika terjadi proses perubahan itu dari cair menjadi padat, maka terjadi proses pembekuan di mana zat cair terus-menerus melepas kalor. Berdasarkan jawaban pada nomor 1, saat kalian menuangkan es batu pada teh di dalam gelas, menurut kalian apakah teh panas suhu di atas 60 Celcius tetap mempertahankan suhunya ketika diberikan es batu? Tidak, sebab apabila dua zat yaitu panas dan dingin dicampurkan, maka zat yang panas tak dapat mempertahankan suhunya, sebab suhunya terus berkurang akibat pengaruhan zat dingin. B. Berdasarkan hasil jawaban pertanyaan poin A, maka perubahan suhu yang terjadi pada air teh tersebut mencerminkan air teh menjadi proses penyerapan kalor. C. Menurut kalian apakah es batu tetap berbentuk bongkahan es yang memiliki ukuran sebesar ukuran awalnya ketika sudah dimasukkan ke dalam air teh panas? Tidak, bentuk es batu terus mengecil seiring waktu hingga es batu tersebut menyatu bersama teh yang panas tersebut. Pertanyaan. Berdasarkan data kenapa suhu mula-mula air sebelum dipanaskan 28 derajat? 2. Kenapa suhu air kedua air yang bersuhu berbeda 40 derajat ya? 3. Berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu air panas dengan suhu akhir? 65 derajat banding 40 derajat. Berdasarkan hasil praktikum, bagaimana perbandingan besar suhu air dingin dengan suhu akhir? Jawabannya 20 derajat banding 40 derajat. 5. Pada kajian literatur terkait banyaknya kalor yang diserap dan dilepaskan, A. Ketika zat cair yang mengalami kenaikan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses penyerapan kalor. B. Kebalikannya, ketika zat cair mengalami penurunan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses pelepasan kalor. 6. Berdasarkan hasil praktikum benda apa saja yang melepas dan menerima kalor dalam jawaban tersebut? Jawabannya, benda yang melepas kalor adalah teh panas dan kopi panas. Benda yang menerima kalor adalah air dingin. Sekian dari kami hari ini. Pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Saya kelompok kelompok lain pertanyaan saya kelompok 4. Boleh nggak dijelasin tentang A dan B? Yang yang berbeda itu. Ya. Ketika zat cair mengalami kenaikan suhu, maka zat cair tersebut terjadi proses penyerapan, di mana zat cair yang semulanya dingin terus secara terus menyerap kalor sehingga terjadi air dingin. Air dingin terus-terusan menyerap kalor dari air panas sehingga air yang dingin itu lama-kelamaan menjadi air hangat. Ya, itulah. Udah mulai lewat, kemana? Air panas, ini air panas.
20 derajat, pasti dia meningkat dari 25 derajat. Karena dia menjadi hangat, ya nggak? Nah, bedakan antara mengalami kenaikan dengan memang yang benar-benar panas. Kalau air panas itu memang melepaskan, ini mengalami kenaikan. Baca apa ibu udah tanya? Oke, udah? Ada lagi? Pertanyaan lagi. Apa-apa salah tidak ya? Apa ya? Jawab. Kalau marah, Kelas yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berapa kelompok yang melepaskan kalor? Yang untuk jawaban A, kelompok mana yang melepaskan kalor? Semua. Itu memang tadi bilang, kalau dia airnya panas, berarti dia melepaskan kalor. Tapi kalimat di sini ditekankan. Kalian tidak melihat penekanan kalimat. Mengalami kenaikan, berarti dia paham? Oke. Silakan kelompok yang mau tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan Fajir. Tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang lain dengarkan, nanti kita kasih penguatan. Silakan Fajir. Yuk, nggak pakai lama yuk, tarik kesimpulannya. Berdiri Fajir. Yang lain makan. Yang lain makan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dapat dikatakan dalam kata slide banyaknya kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Banyaknya kalor yang diserap dari suhunya yang lebih rendah. Ada kesimpulan lain, Fatin? Apa kesimpulan dari kelompok kalian? Kesimpulan dari kelompok kami. Kami kesimpulan kami prakteknya mudah. Praktek ini kita dapat mengetahui bahwa ketika air panas dicampurkan dengan air batu dapat menghasilkan suhu yang baru. Menghasilkan suhu yang baru. Keseimbangan. Kalian Iqbal? Belum. Kelompok Iqbal kesimpulan. Kita dapat mengetahui bahwa kalor yang melepaskan suhunya sudah pasti lebih tinggi, sedangkan kalor yang menerima suhunya sudah pasti lebih rendah. Oke, berarti kesimpulan hari ini adalah bahwa dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ketika dicampurkan maka suhunya akan berubah. Dari suhu tinggi menjadi suhu rendah, dari suhu rendah berubah menjadi suhu tinggi. Namanya jangan lupa.
kopi. Biar aku bisa tahu. Kan? Aku jadi kok. Tahu nyari gitu nih. Nanti udah. Materi hari ini selesai. Besok kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya masuk lagi. Untuk minggu depan hari Selasa. Selasa kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, sudah. Siap. Ya.